Solusi persoalan kompor gas Anda secara sederhana ada di channel ini. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian. Pada kesempatan hari ini saya kembali menginformasikan tentang beberapa kendala kompor gas yang dipakai oleh konsumen. Kebetulan ini ada kompor ini satu tungku yang ada api lilinnya. Kemudian api lilin ini mati ya, karena banyak lemak-lemak dan kerak-kerak ataupun kotoran daripada minyak-minyak yang nyumpel di bagian selah-selah kuningan daripada api lilin ini. Bagaimana cara kita untuk membersihkan pipa daripada api lilin ini supaya nanti bisa hidup kembali dan kemudian kompor gas ini bisa nyala normal, api lilinnya bisa dipergunakan. Nah, ini kita buka dulu tungku kompor yang besar. Kemudian kita buka baut daripada pengunci pipa kompor api lilin ini. Ya. Jadi api lilin ini memang rentang terjadi penyumbatan atau kotoran. Nah, ini banyak minyak-minyaknya di dalam pipa ini. Kalau kita tidak membersihkannya ini pada rontok. Nah, ini sangat menutup kemungkinan kuningan kompor ini akan tertutup. Dan pada saat kita mempergunakan kompor ini, gas tetap mengalir di pipa api lilin ini. Tidak jadi api, terbuang sia-sia, akhirnya akan timbul bau-bau gas. Nah, cara membersihkan ini kotoran kecap-kecap yang sudah nempel di pipa api lilin ini, kita bakar pipanya ya, sebentar nanti kita bakar kurang lebih ya 5 menit lah untuk mencairkan ya. Di dalamnya ini banyak namanya lemak-lemak ataupun kecap-kecap, minyak-minyak yang tertampung di pipa ini ya. Kalau kita bersihkan agak kesulitan kalau langsung kita bersihkan. Nah, dengan cara kita bakar supaya lemak-lemak kecap ini nanti mencair. Kemudian kuningannya juga lubangnya bisa rata lagi. Ini secara sederhana dan tidak beresiko bisa kita lakukan apabila kita memiliki kompor gas ya, memiliki kompor gas yang ada api lilinnya. Ini sangat penting ya, penting untuk kita lakukan perawatan supaya mesin kompor dan api lilinnya tetap bisa nyala normal. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang saya hormati, jadi kompor gas yang ada tumpuan api lilin ini memang fungsinya untuk memanaskan ya, atau untuk masak-masak kecil atau masak-masak yang tidak terlalu besar yang fungsinya hanya menggunakan api kecil. Ini sudah terbakar kecap-kecapnya atau kotoran-kotorannya. Nanti kalau sudah melumer, dia akan bisa kita bersihkan menggunakan sikat kawat yang biasa kita pakai untuk cuci piring ya. Kita bakar, nanti kalau sudah mencair minyak-minyaknya, kita nanti baru akan bersihkan dengan sabun ya, bersihkan dengan sabun sikat kawat yang bisa kita pergunakan ya. Lihat ini apinya ya. Nah, ini terbakar, ini yang tepat di kuningannya banyak kecap-kecap yang sudah mulai terbakar. Nah, jangan langsung kita bersihkan dengan lap, tapi kita bersihkan dengan sabun yang begitu. Setelah kita bakar pipa ini, nanti kita bersihkan dengan menggunakan sikat kawat dan sabun. Kemudian kita sogroi lubang-lubang api lilin ini supaya nanti lubangnya rata ya. Kalau sudah kita bakar, kita bersihkannya juga akan lebih mudah. Ini bagian yang nyiku inilah yang paling sulit untuk dibersihkan ya. Biasanya tumpuan kotorannya di sini nih saudara-saudara, di sikunya pipa api lilin ini ya, karena kuningannya juga sudah tidak bisa dilepas. Harusnya bisa dilepas kalau dari awal sering dilakukan perawatan ya. Jadi
kuningan kompor yang ada di api lilin ini, nah ini udah menetes kotorannya ya. Nanti kita bersihkan menggunakan sabun biar tidak berlemak lagi. Ya, kita bakar sebentar lagi supaya nanti betul-betul bisa kita bersihkan. Dan nanti kita bisa lihat hasilnya setelah dibersihkan dengan dibakar semacam ini. Kemudian kita bersihkan dengan sabun dan sikat kawat yang biasa kita pakai. Ya, nanti kita lihat hasilnya, lemak-lemaknya yang hitam-hitam ini bisa kembali bersih. Nah, nanti yang punya kompor gas api lilinnya bisa dilakukan perawatan seperti ini. Ya, saya bersihkan dulu dengan sikat dan sabun ya supaya lemak-lemaknya hilang. Nah, ini ya udah kelihatan kebakar. Ini ya, ini kecap-kecap atau minyak-minyak karena posisi di tengah-tengah tungku yang besar ini sering ketumpahan ya, sering ketumpahan minyak goreng ataupun. Nah, ini udah saya bersihkan dengan sikat kawat, hasilnya ya hilang semua. Ya, kotoran lemak-lemak yang tadi nyumpel di bagian kuningan-kuningan ini sudah hilang dan lubangnya sudah nampak. Ya, ini sudah bersih sekali, keset karena saya sikat dengan sabun yang tadinya perlu dibersihkan. Kita lap, kemudian kita coba nyalanya. Ya. Nah, kita coba nyalanya api lilin ini bisa hidup kembali atau tidak. Nah, sangat mudah dan kita tidak perlu khawatir karena komponen kompor yang ada api lilinnya ini tidak mempersulit kita untuk membukanya. Kita pasang lagi tungku yang besar, nanti kita lihat apinya juga sudah besar atau belum. Nah, ini kita lihat nyala api kompor gasnya ya, yang tadinya yang besar ini kecil sekarang sudah besar karena sebelumnya sudah saya besarkan. Kemudian kita lihat sekilas bahwa api lilin ini sudah mulai hidup semua. Ya, tinggal ada lubang, beberapa lubang yang masih kena air, ini perlu kita sogok lagi sedikit supaya nanti bisa normal ya. Nah, ini kita sogok dengan kawat semacam ini sederhana ya, biar lubang-lubangnya tidak ketutup air tadi yang waktu kita cuci. Nah, ini kita coba lagi, api lilinnya sudah bisa nyala kembali. Nah, untuk penggunaan api lilin ini sebenarnya efektifnya hanya untuk mengangetin ya. Kalau kita putar knopnya paling mentok ini, api lilinnya yang hidup, hanya api lilinnya yang hidup. Kemudian tungku besarnya tidak mengeluarkan gas, jadi tidak begitu berbahaya kalau kita masak santai, masak hanya untuk nganget-ngangetin menggunakan api lilin yang kecil ini ya. Nah, ini sudah nyala, pipanya sudah tidak ada kotorannya, semuanya sudah ada lubang-lubang api lilinnya, sudah nampak ada apinya ya. Kedepannya saya berharap kalau Anda memiliki kompor gas yang ada api lilinnya semacam ini, jangan lupa dari awal dilakukan perawatan supaya gasnya juga aman, hemat, dan efektif untuk dipergunakan. Ya, itu aja informasi pada siang hari ini. Kompor gas api lilin perlu dilakukan namanya perawatan supaya tetap normal dan bisa dipergunakan. Itu aja, terima kasih. Selamat siang. Saya dulu di Magelang pernah, di Purwokerto juga pernah tahun 2003. Enggak keliling di sana sih. Gas coba nyalakan, Mbak. Coba nyalakan. Udah nyala, kecilin. Paling kecil lagi. Kalau nyalakan santai aja. Ini kecil ke bawah kecilnya, Mbak. Kecilnya ke bawah gitu. Ya, jadi dia tenang. Ini nggak ada gas, nggak ada api. Nah, udah bisa nyala api ya, dan apinya sudah besar. Ya, nanti kalau ada apa ibu WA ya, mau deket kok langsung.